Ya itu dia ya, menurut saya ini versi ceritanya kok beda-beda dari berbagai macam orang, Mas. Jadi kalau kita dengar dari Kemenq nih sepertinya targetnya ini. Kalau Pak Luhut yang ngomong ini sepertinya mau jadi family office. Nah saya rasa ketidaksatuan komunikasi dari pemerintah ini menjadi sedikit masalah. Gitu, walaupun kelihatannya sepele ya. Saya ingat misalnya dari Kemenq dia bilang, oh ya si PF ini dia targetnya mau mencapai 500 triliun. Tapi Pak Luhut bilang enggak. Ini targetnya 500 miliar dolar, ya kan, atau 9.400 triliun. Ini kan angka kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Tetapi karena ketidakjelasan komunikasi pemerintah dan tidak konsisten ini, saya rasa ini menimbulkan kesan seakan-akan nih buat cuci uang aja gitu. Ya kan, tanpa karena ini ya komunikasi tidak clear, regulasi tidak jelas. Ini siapa targetnya? Cuma jualan, oh pajak 0%, pajak 0%. Gitu. Jadi saya rasa ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah ya. Dan menurut saya buat investor asing, buat mereka insentif itu tidak hanya soal 0%. Ya, tetapi soal regulasi, kepastian hukum, dan ini sebenarnya PR Indonesia saat ini ya. Tapi kalau misalkan kita lihat nih dengan kondisi, kan kalau misalkan Hong Kong udah kelihatan berhasil ya, Singapura udah berjalan dengan baik. Tapi kalau di Indonesia sendiri emang seberapa pentingnya atau mungkin urgensinya dengan pembentukan pusat finansial internasional ini sih untuk Indonesia sendiri? Buat Indonesia sendiri, PR-nya masih banyak. Masih banyak. PR-nya masih banyak. Jujur saja, seperti kita tahu ya. Jadi yang pertama ya, si financial hub ini harusnya bukan jadi yang utama. Seharusnya kita tetap benerin yang pasar keuangan kita dulu. Ya kan, kayak kita tahu sekarang misalnya di IDX, ya kan, kita tahu di ISG kita bermasalah soal transparansi, akuntabilitas. Masalahnya ini adalah kebanyakan soal tata kelola. Bukan masalah fundamental kan. Mungkin secara ekonomi fundamental secara valuasi saham-saham perusahaan baik. Tetapi investor asing itu dia takut karena si tata kelola. Dan ini dari pemerintah rating agency ya kan, walaupun kita S&P kemarin outlook stable ya. Masih stable ya. Tetapi soal kebijakan yang berubah-ubah itu tetap dimention di reportnya. Nah saya rasa ini yang harus menjadi PR bangsa Indonesia lebih urgent. Kepastian hukum. Kita harus benerin kepastian hukum, kita harus perbaiki tata kelola, transparansi, accountability, dan kita harus perdalam pasar keuangan kita. Kan kita dari instrumen juga kita masih lumayan limited ya sekarang. Ya kan, kita tidak ada produk hedging contohnya, atau produk option yang mungkin lebih pasar keuangan yang lebih advance lah di Singapura. Jadi kita nggak bisa mengharapkan si PF ini maju kalau si pasar keuangan sendiri ini belum benar. Karena ini kan juga berhubungan ya. Sangat berhubungan. Tapi kalau misalkan kebutuhan kita dibandingkan misalkan sebagai pusat finansial internasional, tapi tadi kan seperti disebutkan juga kan ada family office dengan terus ada juga SPF juga, terus kemudian juga tadi apa namanya pokoknya ada 3 lah ya tadi ya. Nah dari ketiga hal itu sebenarnya lebih cocok dengan kondisi Indonesia itu lebih kemana dulu sih? Saya rasa kita harus sedikit pisahkan karena ini dari pemerintah ya mungkin ya. Dia selalu memposisikan si PF ini, dia membawa dana masuk. Bawa dana masuk harapannya bisa membangun ekonomi kita. Tetapi kita harus ingat, ya PF ini hanya akan menarik hot money biasanya. Hot money itu dia cepat datang cepat keluar. Ya kan, karena dia hanya mencari return kan. Ya kan, jadi mungkin dia tertarik karena sekarang 0% di sini, mungkin tenaga kerja lebih murah. Ya kan? Jadi kita neraca ekonominya makin besar karena dananya tiba-tiba masuk kan. Tiba-tiba masuk. Tapi si dana ini kalau dia tidak menjadi cold money itu maksudnya dia masuk ke investor sektor real. Betul. Ini tidak akan membantu ekonomi kita juga. Jadi dia hanya menambah supply dolar aja. Ya kan, misalnya dana-dana ini masuk, ya kan, dia hanya menambah supply dolar. Dan juga kita perlu sedikit hati-hati ya, si pemerintah ini saat ini dia kesannya kalau saya baca peraturannya itu blank check. Pajak 0% buat modal asing dan tenaga asing khusus keuangan. Iya kan. Nah ini sangat berbahaya karena kita pernah melihat di Indonesia, kita sudah ada pengalaman ketika hilirisasi nikel contohnya. Itu kita kasih begitu banyak insentif pajak, akhirnya investor masuk. Tetapi ke ekonomi Indonesia sendiri itu tidak banyak dampaknya. Ya kan, bahkan kita kalau melihat ekonomi regional sekitar daerah-daerah ini mereka masih sangat miskin. Gitu Mas. Jadi ini pemerintah nggak bisa segampang, ini masalah 0%, pajak 0% buat PPN atau PPH. Ya kan, dia harus melihat masalah ini secara keseluruhan. Dan kenapa investor masuk ke sini? Gitu. Jadi nggak bisa dikasih blank check aja, harusnya dia kayak kalau dari investasi yang besar atau ada sesuatu,
baru dia kasih pajak 0%. Iya. Kalau enggak dia cuma tarik hot money ini. Betul, Dan betul. ini hot money ini cepet masuk cepet keluar. Dia masuk hari ini besok bisa keluar. Bisa. Ini kayak pasar saham sama ya kan? Iya, Ya kan? betul. Trading. Iya kayak tradingnya jadi nggak pusing. Dia hari ini 0%, nanti ada tempat lain minus 0,5 ya dia masuk ke tempat lain gitu. Nah itu dia, perlu ada payung hukum yang lebih kuat atau mungkin konsep awal yang lebih tegas lagi nih, arahnya sebenarnya mau kemana. Mengingat kalau memang kita ingin menarik dana internasional masuk ke Indonesia, memang seperti yang Mas sampaikan bahwa tidak bisa mengendap dengan waktu yang singkat, tapi harus masuk ke dalam sektorial, langsung ikut bergerak menjadi mesin-mesin ekonomi Indonesia. Nah kira-kira bagaimana nih kalau memang dana ini akhirnya menjadi apa ya, kalau investor asing bisa ngelihat oke lah dana saya nih mengendap di Indonesia cukup lama, bisa setahun 2 tahun, tapi apa yang mereka bisa dapatkan begitu selain pajak 0% aja misalnya, kan nggak itu yang mereka kejar sebenarnya. Betul. Jadi memang yang perlu sangat dimatangkan menurut saya adalah si konsepnya sendiri. Apakah memang kita mengincar family office, dana asing, ya kan, jadi financial hub, atau memang dana-dana lain. Ini yang menurut saya masih belum clear sampai saat ini. Ya kan, memang di peraturan draftnya terlihat semua mau dirangkul, semua dimasuk. Nah, karena kita kurang jelas, ini saya rasa di implementasi detailnya juga banyak masalah, Mas Pras. Sebagai contoh, ini PFI ini seakan-akan mereka membuat negara dalam negara. Ya kan? Karena Pak Luhut sempat bilang, ini rencananya kita ada hukum sendiri. Karena hukum di Indonesia ini bermasalah. Ya kan? Kita akan bikin hukum sendiri. Jadi dia nggak pakai pengadilan Indonesia, dia nggak pakai peraturan Indonesia, dia bikin peraturan sendiri agar investor lebih aman. Nah kita tahu kalau kita misalnya lihatnya di Singapura atau di Hong Kong, biasanya mereka ikut hukum Inggris. Ya mereka ikut hukum Inggris, common law. Ya kan? Tetapi bukan hanya itu juga, memang pengadilan di Singapura atau di Hong Kong itu sebenarnya mereka lebih pro investor by design, karena mereka memang menganggap investor itu, ya kan. Nah di Indonesia kita sedikit berbeda, karena kita memiliki sumber daya alam, kita begitu banyak orang, tenaga kerja, jadi sebenarnya buat kita seharusnya kita nggak terlalu pro investor, malah kita seharusnya pro si domestik gitu. Ya memang nasional. Makanya kenapa investor itu suka sekali memakai hukum Singapura atau Hong Kong, karena kalau dapat memang mereka tendensinya lebih ke investor. Memang jadi kalau ada sengketa mereka biasanya selalu ke nah ini yang menurut saya sangat rancu sekarang di draft yang ada. Ini draftnya masih beredar, masih didiskusikan di DPR, tetapi memang draft yang sekarang ada seakan-akan PFI ini bikin negara dalam negara. Gitu. Dia bikin hukum baru, peraturan baru, tenaga kerja baru. Dan again, ini menurut saya sangat rancu. Karena apa? Karena ini objektifnya apa? Ya kan? Harusnya dia mungkin ada insentif buat kalau misalnya dia ke real sector Indonesia, dia dapat insentif lain. Itu belum ada tuh di peraturan sekarang. Apa ya, banyak sekali hal-hal kecil tadi ya menurut saya yang paling apa ya, masalah itu tadi masalah angka sih. Yaitu ya Kemenq bilang 500 triliun, Pak Luhut bilang 500 miliar dolar, 9.400 triliun. Ini kayak bedanya besar. Iya, coba kan jadi kayak ini kayaknya nggak direncanain nih. Iya, mesti satu suara lah ya. Iya, mesti satu suara.